Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membedah kisi-kisi soal pretest PPG untuk mapel PJOK dalam persiapan pretest dalam jabatan 2022 yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke contoh kisi-kisi yang sudah saya download, yaitu kisi-kisi terbaru sesuai dengan Kemendikbud. Di sini khusus untuk mapel PJOK terdapat 20 soal dari jumlah total 120 soal. Namun yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu 20 soal ini mengenai tentang sikap kepribadian atau mampu untuk menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik atau keprofesionalan. Nampaknya ini tidak jauh beda dengan tes kepribadian ataupun tes manajerial dan sosiokultural dengan materi sikap terhadap cinta tanah air dan submaterinya yaitu sikap nasionalisme, dan di sini indikatornya cukup jelas. Kemudian sikap patriotisme dan sikap menghargai perbedaan. Silakan Bapak Ibu untuk menelaah dalam indikatornya. Berikutnya yaitu mengenai sikap mengutamakan kepentingan bersama atau lebih kepada bekerja sama. Kemudian sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia dan sikap mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Kemudian pembiasaan sikap berwibawa, kemudian sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta, sikap kesepenuhhatian, dan sikap kemurah hatian. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke contoh soal. Ini hanya prediksi ya atau contoh. Kita bahas saja soal nomor 1. Anda adalah seorang ASN baru yang mendapat mandat dari atasan untuk memimpin sebuah tim dalam acara di instansi Anda. Saat acara Anda baru berjalan 50%, tiba-tiba Anda mengalami kecelakaan sehingga Anda tidak mungkin untuk melanjutkan tugas tersebut. Yang Anda lakukan adalah A. Melakukan rencana lain, yaitu dengan meminta izin kepada atasan Anda untuk menggantikan posisi Anda dengan wakil Anda. B. Meminta izin untuk berhenti menjadi ketua tim. C. Fokus pada kesembuhan Anda. D. Tetap mengawasi jalannya acara tersebut dan menjadi ketua tim tersebut. E. Bekerja sama dengan wakil Anda agar acara tetap berjalan. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya. Mungkin ini jawabannya berupa opsi ya, opsi yang paling tepat. Baik Bapak Ibu, kemungkinan opsi yang paling tepat yaitu yang A. Melakukan rencana lain, yaitu dengan meminta izin kepada atasan Anda untuk menggantikan posisi Anda dengan teman Anda. Ini materinya adalah sikap mengutamakan kepentingan bersama dengan indikator sebagai berikut, yaitu mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Silakan jika Bapak Ibu mempunyai opsi lain untuk menuliskan di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang rekan guru sering mengatakan kepada muridnya bahwa upacara bendera itu tidak penting karena mengkultuskan bendera. Maka sikap saya A. Mendiamkan saja,
karena hal tersebut merupakan hak pribadi. B. Mengusulkan kepada pimpinan sekolah untuk memecat guru tersebut. C. Mengajak guru tersebut untuk diskusi tentang pentingnya cinta tanah air yang diwujudkan dengan upacara bendera. D. Mendukung pernyataan rekan guru tersebut. E. Tidak berkenan menjawab. Baik Bapak Ibu, sepertinya opsi yang paling tepat yaitu C. Mengajak guru tersebut untuk diskusi tentang pentingnya cinta tanah air yang diwujudkan dengan upacara bendera. Ini masuk ke dalam materi sikap cinta tanah air atau nasionalisme dengan indikator sebagai berikut: menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Silakan jika Bapak Ibu mempunyai opsi lain untuk menuliskan di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Ada keluarga baru yang pindah di sebelah rumah Anda. Kabarnya keluarga itu berbeda agama dengan Anda. Keesokan harinya, Anda baru tahu bahwa tetangga baru Anda itu merupakan seorang guru baru yang akan mengajar di sekolah Anda. Karena kepala sekolah mengetahui Anda bertetangga dengan guru baru itu, kepala sekolah memintanya untuk membantu beradaptasi. Guru baru itu sangat antusias dan ingin berteman dengan Anda. Kira-kira respon Anda? A. Dengan sopan menolak usulan itu karena alasan keyakinan pribadi. B. Sebetulnya merasa kurang nyaman dengan perbedaan keyakinan, akan tetapi membantu orang lain tidak ada salahnya. C. Merasa senang menjalin relasi baru dengan orang dari kelompok berbeda. D. Dengan menentang menolaknya. E. Tidak berkenan menjawab. Baik, sepertinya opsi yang paling tepat yaitu C. Merasa senang menjalin relasi baru dengan orang dari kelompok atau keyakinan yang berbeda, yaitu materinya tentang sikap menghargai perbedaan dengan indikator sebagai berikut: menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Silakan jika Bapak Ibu mempunyai opsi lain untuk menuliskan di kolom komentar. Selanjutnya soal nomor 4. Sekolah diminta untuk mengajukan siswa yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan dari pemerintah daerah. Salah seorang guru melaporkan bahwa ada beberapa siswa tidak pantas menerima bantuan tersebut walaupun memenuhi syarat karena berasal dari suku tertentu. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah A. Tidak setuju karena tidak mendukung upaya pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. B. Tidak setuju karena semua orang berhak mendapatkan bantuan walaupun berasal dari suku yang berbeda. C. Tidak setuju karena siswa-siswa tersebut memang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. D. Tidak berkenan menjawab. E. Setuju. Baik, sepertinya opsi yang paling tepat yaitu B. Tidak setuju karena semua orang berhak mendapatkan bantuan walaupun berasal dari suku yang berbeda. Ini masuk pada materi sikap tegas terhadap keputusan. Indikatornya sebagai berikut: mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya,
dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Silakan jika Bapak Ibu mempunyai opsi lain untuk menuliskan di kolom komentar. Soal nomor 5. Anda adalah seorang guru PJOK. Ketika pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang datang terlambat, bahkan tidak memakai seragam olahraga dengan alasan kotor. Padahal sudah diberitahu sebelumnya, jika setiap pelajaran olahraga, siswa harus memakai seragam olahraga agar gerakan tubuh terasa nyaman. Kemudian siswa tersebut diberi hukuman lari 1 keliling lapangan upacara. Sikap Anda adalah A. Melanggar peraturan sekolah, B. Melanggar tata tertib sekolah, C. Melanggar kode etik sekolah, D. Melanggar norma sosial, E. Menerapkan sikap disiplin. Baik, sepertinya opsi yang paling tepat yaitu E. Menerapkan sikap disiplin. Ini masuk pada materi sikap disiplin dengan indikator sebagai berikut. Memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Silakan jika Bapak Ibu mempunyai opsi lain untuk menuliskan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf, ini hanya contoh soal saja atau prediksi, jadi saya hanya berimprovisasi dari apa yang sudah ada dalam kisi-kisi soal PPG tersebut, kemudian diimplementasikan ke dalam contoh soal berikut. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga soalnya atau polanya tidak jauh beda. Semoga Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes atau pretest PPG dalam jabatan 2022 diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan hasil yang maksimal sehingga lulus menjadi peserta PPG tahun ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.